Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan pagi hari ini tercurah dalam hidup kami. Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Engkau Tuhan melawat kami. Kami rindu Tuhan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ko namaya sakarapa karapaya sakarapaya. Kiru nama karapaya sakarapaya sana. Kiru namaya sakarapa karapaya sana. Bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mewakili umat Tuhan yang ada di bangsa ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia.
Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan, berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, atas seluruh bumi nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami berdiri buat bangsa Indonesia, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sujud menyembah Engkau Tuhan. Biarlah baya sakaralamu, Engkau Tuhan yang bertahta, Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Biarlah bakarabayase, yorabarabayase. Biarlah kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah yang berdaulat. Biarlah bakarabayase, yorabarabayase. Sampai sesuatu terjadi buat bangsa ini Tuhan, kami berdoa, kami menaikkan ucapan syukur kami naikkan permohonan kami di hadapan-Mu, sampai sesuatu terjadi buat bangsa kami Indonesia, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Yora para ya syakarala mama, bila Kau curahkan kasih-Mu Tuhan,
mencurahkan kasih-Mu buat negeri kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Korabaya syakara bakara bakara she. Yoraba syakara. Sesuatu terjadi buat negeri kami. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya Rabbor, ya, haleluya. Engkau yang layak disembah. Engkau Tuhan Yehova. Engkaulah Tuhan penyembuh. Haleluya. Kiara bakara baya sakara labu. Yura bakara baya sakara labu bakara baya. Ikara baya sekoro lobola bakara. Tuhan lawatan terjadi buat bangsa Indonesia. Kiara bakara bokara basakara bakara. Api awatan Tuhan mentahirkan Tuhan, menyucikan Tuhan, bahkan sanggup menyembuhkan Tuhan. Ya Rabbaya syakara bakara baya sy. Ora bakara baya syakara labu. Yo Rabbaya syakara bakara baya sy. Yo ya Rabbaya sy. Karena kami tahu Tuhan Kau yang layak untuk terima pujian dan pengagungan kami. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Engkau Tuhan yang menguasai hidup kami Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati, ada dalam rencana-Mu Tuhan dan rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak terima pujian dan pengagungan. Terima kasih Tuhan. Selamanya sebab Engkau layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai lagi bersama-sama katakan sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sekali lagi katakan sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan kami puja sampai selamanya, sampai selamanya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak dan Engkau kudus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan
Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang akbar, Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang maha dahsyat. Pemeliharaanmu sungguh sangat terbukti bagi orang-orang yang berharap kepadamu, bagi orang-orang yang bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hampir seluruh dunia hari ini umat yang sadar, mereka mengerang, berseru, meratap, dan curahan air mata membanjiri seluruh umat-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan sebagai Yehova Sama, Tuhan yang hadir senantiasa, Tuhan yang senantiasa bersama-sama kami, umat-Mu yang senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya penglihatan-Mu dari surga, mata-Mu Tuhan tertuju kepada kami sebagai umat Tuhan yang senantiasa mencari Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata, semasa Engkau dapat ditemui, kami mau menemui Engkau Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa kami andalkan, kami tidak bisa berharap akan dunia yang ada di sekeliling kami. Pengharapan kami hanya kepada satu nama, yaitu nama-Mu yang berkuasa. Engkaulah Siratal Mustaqim itu Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan bagi kami. Engkaulah kebenaran bagi kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami merendahkan diri lebih lagi kepadamu. Buat mata kami mampu melihat sekeliling kami. Buat untuk kami bisa membaca situasi alam semesta di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tidak mau menggenapi firman-Mu yang mengatakan kami punya mata namun tidak bisa melihat, kami punya telinga namun kami tidak bisa mendengar. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, celikan mata kami sebagai umat-Mu, rabuni kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan, supaya kami umat Tuhan mampu melihat keadaan ini bukan dengan mata jasmani kami, kami mampu melihat dengan mata batin kami, mata iman kami Tuhan, supaya kami tidak tinggal diam. Saatnya kami memberitakan kabar baik di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Karena kalau kami kembali kepada firman-Mu, firman-Mu berkata sampai hari ini, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Betapa kasih-Mu begitu luas Tuhan, berkata hati-Mu penuh dengan keibaan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau terbuka, Engkau
Engkau membuka tanganmu, Engkau membuka rumahmu, Engkau membuka surgamu, Tuhan. Untuk kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, untuk kami yang khawatir, untuk kami yang gelisah, untuk kami yang takut, Engkau Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami. Karena itu Tuhan, ketuk setiap hati umat-Mu pada pagi hari ini, supaya kami sadar, supaya kami merendahkan diri, supaya kami bertobat dari jalan-jalan kami yang salah. Selama ini mungkin umat-Mu Tuhan terbuai dengan kenyamanan keadaan yang ada, sehingga mereka terus berjalan dalam dosa, berjalan dalam kedagingan mereka. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdiri, hamba-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, mewakili para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, para pelayan-pelayan. Oh Tuhan, hamba-Mu berseru kepada-Mu, hamba-Mu berseru kepada-Mu Tuhan, ampunilah kawan-kawan kami, kawan-kawan sekerja Allah, kawan-kawan yang kami menyimpang dari kehendak-Mu. Kami ketakutan dalam intimidasi, kami khawatir, kami gelisah, kami bimbang, kami masih berjalan dengan akal pikiran kami sendiri. Tuhan, pagi hari ini kami mewakili setiap para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Hamba merendahkan diri di hadapan-Mu. Hari-hari ini ada banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sedang kena virus corona. Para pendeta, para majelis, para pengerja, Bapak, ampuni jikalau ada pelanggaran, jikalau ada kesalahan kami. Sembuhkan mereka. Kalau itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pertobatan, biarlah kami sadar ya Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami merendahkan diri, kami mewakili kawan-kawan sekerja Allah hari ini Tuhan. Lihat kami yang ada di sini Tuhan. Lihat kami yang berseru, membakar ukupan pujian doa kami di hadapan-Mu. Lihat kami ya Tuhan, kami yang ada di sini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan negeri ini. Kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Bapa, ajari bangsa kami untuk sadar, untuk mengerti di balik situasi yang seperti ini. Kami bisa belajar Tuhan, bahwa ada sesuatu yang kecil ketika masuk yang namanya virus ini Tuhan, mampu menggoncang secara ekonomi, secara global, bahkan pemerintahan kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk pemimpin yang tertinggi, yaitu Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah, kekuatan daripada-Mu Engkau tambahkan. Bahkan wakil Perdana Menteri dan para staf kepresidenan, anggota DPR, DPR pusat, DPRD, dan DPR wilayah Tuhan boleh bergandengan tangan. Wali kota, gubernur Tuhan, sampai lurah, kecamatan, RT, lingkungan-lingkungan yang ada. Demikian juga hamba berdoa untuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat Tuhan. Kami berdoa, biarlah hari ini kami merendahkan diri secara nasional. Kami berseru kepadamu, memohon belas kasihan atas kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah turun atas bangsa ini Tuhan. Bapa di surga, kami memberkati bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan segera Engkau pulihkan. Kalau Engkau sendiri pernah berbicara kepada hamba-Mu, peperangan ini hanya 70 hari. Tuhan, berikan kekuatan kepada umat-Mu.
kepada bangsa ini Tuhan, untuk mampu mengatasi persoalan ini Bapa. Kami percaya di balik peristiwa ini Tuhan, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau sedang mengajari kami supaya kami tidak takabur. Engkau mengajari kami supaya kami tidak sombong. Engkau mengajari kami supaya kami tidak angkuh. Ajari kami bangsa ini Tuhan tetap dalam kerendahan hati. Ajari Tuhan kami umat-Mu untuk tetap selaras dengan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, dan menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan, supaya Tuhan hanya kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa berharap dengan uang kami. Kami tidak bisa berharap dengan keadaan kami. Kami hanya berharap kepadamu. Karena firman-Mu berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Engkau telah memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Kami percaya kami hidup dalam rancangan-Mu. Kami ada dalam kehendak-Mu. Karena itu pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang ikut bersama-sama dengan kami untuk live streaming ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk para medis, TNI, Polri yang sudah bekerja keras untuk bangsa kami. Pagari keluarga-keluarga mereka, Tuhan tutup bungkus keluarga-keluarga dokter-dokter yang menangani pasien corona ini Tuhan. Tidak ada yang tertular, tidak menularkan. Dan hari ini kami gunakan otoritas kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada virus corona yang menular di antara kami. Ada darah Tuhan yang menaungi setiap kami umat-Mu, ada di bangsa kami. Aku berkata, sudah cukup engkau corona, sudah berhenti. Dan aku perintahkan, engkau harus angkat kaki dari bumi Indonesia ini. Dan aku katakan, kau kembali ke neraka dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan sukacita. Aku lepaskan hadirat Allah turun atas negeri ini, turun atas bangsa ini. Dan bangsa kami siap untuk bangkit kembali. Bangsa kami siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan bangsa kami memberi jawaban bagi dunia bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, dan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Karena ada kami yang minoritas ini yang senantiasa berseru kepada, dan Allahku, Allah El Shaddai, Allahku, Allahu Akbar, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang hidup. Maka Allahkulah yang akan membangkitkan bangsa ini, yang menjadi benteng akan bangsa ini. Dan kami percaya, kami mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seluruh pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya begitu yakin dan begitu merasakan akan hadirat Tuhan yang begitu kuat saudara. Ketika setiap kita menyembah, ketika setiap kita memanggil namanya, saudara. Tuhan yang saudara sembah bukan Tuhan yang tuli, saudara.
Tuhan yang saudara sembah itu bukan Tuhan yang berupa patung, yang punya kepala, tangan, kaki, namun tidak mendengar, saudara. Tuhan saudara bukan Tuhan yang sedemikian. Engkau bukan menyembah patung, engkau bukan menyembah dewa, tetapi engkau menyembah satu pribadi, saudara. Satu pribadi yang namanya Allah itu, yang namanya Tuhan, yang namanya kita sebut, yang kita kenal, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara. Jadi saudara hari ini, kalau saudara hari ini benar-benar mengenal Allah saudara, maka tidak ada alasan untuk saudara bimbang. Tidak ada alasan untuk saudara khawatir, saudara. Ada banyak janji yang tertulis di dalam kebenaran ini, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terserah apapun alasan saudara. Apakah engkau menganggap firman Tuhan ini adalah palsu? Apakah firman Tuhan ini hanya fiktif, saudara? Saya berkata terserah Anda, saudara. Bagaimana saudara menafsirkan. Tapi ketika saya membaca, merenungkan firman Tuhan ini dengan hikmat daripada Allah, maka hikmat daripada Allah itu memberikan petunjuk kepada saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih sebagai umat dari semiliaran umat ini, saudara, saya salah satu orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan. Saya berharap ibu bapak saudara sekalian, dari miliaran dunia manusia yang ada di bumi ini, saya berharap saudara juga salah satu orang yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan ketika engkau percaya ini, maka engkau ngerti posisi saudara. Hari ini saya mengangkat tema, saudara, masih adakah mujizat, saudara? Mari kita lihat dasarnya kebenaran firman Tuhan. Kitab Yohanes pasal 4, saudara, ayat 48, saudara. Ya, Yohanes pasal 4, ayat 48, saudara. Perhatikan Alkitab, saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema hari ini, saudara, saya berkata, masih adakah mujizat, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti saudara yang menjawab. Kalau saudara menjawab dengan akal saudara, mana mungkin, saudara, situasi yang seperti ini masih adakah mujizat? Saudara, engkau nanti yang menjawab sendiri, saudara. Apakah saudara hidup di dalam area pikiran saudara, akal pikiran saudara? Apakah saudara hidup dalam area iman, saudara? Nanti saudara bisa memilih, saudara bisa menyadari saudara ada hidup di mana, posisi saudara di mana. Nah, ayat 49 ini mewakili kita semuanya. Mewakili makhluk manusia yang maaf, yang ada di bumi ini, saudara. Ayat ini mengatakan begini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi ibu bapak saudara sekalian, saudara, ayat ini disampaikan oleh Yesus kepada seseorang yang memiliki intelektual, yang memiliki jabatan, karena orang ini adalah orang yang salah satu pegawai istana, saudara. Jadi orang yang ada di istana ini bukan orang yang tidak berpendidikan. Orang yang ada dipilih oleh presiden atau orang yang dipilih oleh raja sebagai pegawai istana, saudara, itu bukan orang yang tidak berpendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian kebenaran ini, saudara, Yohanes pasal 4 ini, saudara, perjalanan di mana Yesus kembali lagi di Kana, saudara, Galilea di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu di Kana ini, saudara, mujizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada masa lampau, waktu yang berbeda, situasi yang berbeda, dan saat itu Yesus diundang di dalam pesta perjamuan kawin, saudara. Dan dalam pesta itu, saudara, dikatakan
saudara, anggur yang menjadi hidangan istimewa menurut budaya Yahudi, tradisi Yahudi, saudara, itu habis. Saudara, yang dihidangkan habis karena apa? Beludaknya tamunya, saudara. Saya menafsirkan, saudara, kenapa sampai beludaknya tamu ini. Jadi yang membuat pesta ini saya bisa tafsirkan, saudara, itu orang yang terpandang, satu. Yang kedua, saudara, orang ini memiliki hubungan relationship atau hubungan baik dengan lingkungan, saudara. Sehingga Alkitab mengatakan banyak yang diundang dan banyak yang hadir. Namun di tengah-tengah pesta, saudara, kalau sampai jamuan itu habis, ibu bapak saudara sekalian, betapa malunya tuan rumah yang mengadakan pesta itu. Jadi bapak ibu saudara sekalian, dan ada hal yang istimewa yang kita pelajari, saudara. Saya melihat keistimewaan dalam pesta itu hadir satu pribadi yang namanya Yesus, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, Yesus hadir di dalam pesta perkawinan itu. Kalau saya bedah kebenaran ini luas, bapak ibu saudara, sangat dalam. Tapi saya ambil yang sangat sederhana saja. Dalam kebenaran ini, saudara, yang saya mau tekankan, ibu bapak saudara sekalian, hadirkan satu pribadi ini di dalam keluargamu. Hadirkan satu pribadi ini di dalam hidup saudara. Kalau satu pribadi ini, saudara, mampu engkau undang dan engkau hadirkan dalam keluargamu, dalam hidupmu, maka saya percaya ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan namanya masalah, diperhadapkan namanya persoalan, dihadapkan namanya tantangan, ujian dan sebagainya, kalau yang satu pribadi ini, saudara, hadir dalam hidupmu, maka saya berkata, mujizat masih ada, saudara. Amin. Karena ini mengatakan, saudara, mujizat masih ada. Kalau saudara dan saya menghadirkan sumber mujizat itu, saudara. Jadi bapak ibu saudara sekalian, hari ini ada banyak orang sedang mencari mujizat, tapi bukan dengan nalar, bukan dengan hati, bukan dengan iman, tapi masih mengandalkan dengan akalnya, pengetahuannya, saudara. Jadi bapak ibu saudara sekalian, justru situasi yang sekarang ini, saudara, engkau mengembalikan keputusan ada di dalam hatimu, saudara. Saudara hari ini hidup dalam alam yang mana, saudara? Kalau bicara tentang situasi, saudara ada dalam situasi yang nyata, yang real, yang saudara hadapi. Nah, sama dengan ayat ini, saudara. Ayat ini seorang pegawai istana, saudara, datang kepada Yesus. Saudara, jadi kalau saya melihat mujizat ini, mujizat yang kedua di wilayah Kana Galilea itu, saudara. Jadi mujizat yang kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus, saudara. Kalau mujizat yang pertama yaitu air berubah menjadi anggur, saudara. Air yang seperti ini, saudara. Kalau air yang seperti ini diubah jadi anggur, saudara, ini namanya ilmu fisika, saudara, ya. Ilmu fisika yang dari mana, saudara? Sulit sekali dipecahkan, saudara. Dengan akal, saudara. Air biasa tiba-tiba bisa berubah jadi anggur, saudara. Kalau saudara pikirkan dengan akal, saudara, dengan pola pikir saudara, saudara nggak akan ketemu, malah stres sendiri, saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus pulang kampung, saudara, Yesus datang kembali ke Galilea, kembali ke Kana. Saat Yesus kembali ke Kana, saudara, di situ ada seorang pegawai istana yang mendengar, saudara, Yesus sedang melakukan perjalanan kembali ke Kana, kembali ke Galilea.
Nah, ternyata dalam situasi seperti itu, anak seorang pegawai istana ini, saudara, dikatakan sakit demam, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, apa hubungannya dengan sekarang ini, saudara? Jadi pada zamannya Yesus, saudara, sakit demam, sakit virus seperti ini, saudara, sudah ada dari zaman Bahela, saudara. Sudah ada. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, makanya hari ini Bapak Ibu saudara, saya memberikan jawaban. Saya memberikan kekuatan kepada saudara. Saya memotivasi di dalam Yesus masih tersedia mujizat, saudara. Jadi makanya tema hari ini, masih adakah mujizat, saudara? Kalau saudara di luar Yesus, saudara, saya nggak tahu, saudara. Mujizat yang saudara alami itu mujizat bisa dari setan, bisa dari iblis, bisa, saudara. Tapi saya mau berkata kepada umat Tuhan, khususnya umat Nasrani, dengan tema hari ini, masih adakah mujizat? Saya mau berkata, kalau saya mengacu atas dasar firman Tuhan ini, saudara, saya berkata mujizat masih ada, saudara. Karena seorang pegawai istana ini memohon datang kepada Yesus, situasi yang berbeda. Pada saat itu jangkau waktu tahun yang berbeda, saudara. Ya, tahun yang berbeda, situasi yang berbeda dengan masanya pegawai istana ini yang anaknya sakit demam, saudara. Berbeda. Tapi ketika pegawai istana ini memohon kembali Yesus yang sama yang pernah buat air menjadi anggur, dia datang itu, saudara, kepada Yesus. Dan dia berseru kepada Yesus, mengutarakan persoalannya, mengutarakan masalahnya, mengutarakan pergumulannya. Pergumulannya apa? Anaknya sedang sakit demam. Kalau saya bicara secara keseluruhannya, saudara, penyakit demamnya ini demam yang mematikan, saudara. Kalau kita baca secara keseluruhannya, seorang ayah pegawai istana ini melihat anaknya yang sakit demam, yang kena virus demam, saudara. Dan dikatakan oleh ayahnya sendiri, mengatakan anaknya hampir mati. Saudara, sudah sekarat, sudah mendekati kematian. Tapi kalau saya membaca secara keseluruhan, sebenarnya, sesungguhnya, anak pegawai istana ini bukan sekarat, namun sudah mati, saudara. Ya, namun sudah mati sebenarnya. Artinya tidak ada harapan lagi. Tapi karena pegawai istana ini datang kepada Yesus, minta Yesus mengucapkan satu perkataannya, maka seorang pegawai istana ini percaya, dan di situ terjadi mujizat. Kalau saya katakan ada telepati secara spiritual, saudara. Di mana saat Yesus bicara dengan pegawai orang istana itu, dan seketika waktu Yesus mengatakan sedemikian bahwa anakmu hidup, saudara, baris bawahi, bukan anakmu sembuh, tapi Yesus berkata anakmu hidup. Artinya apa? Yesus sudah tahu bahwa anaknya itu sudah mati, saudara. Karena itu Yesus berkata, tidak berkata anakmu sembuh, tapi anakmu hidup, saudara. Dan dalam perjalanan waktu, saudara, pegawai orang istana ini melaporkan kepada pegawai istana ini, saudara. Dikatakan memberi kabar baik dari rumah, saudara. Mengatakan bahwa Pak Jenderal atau pegawai istana ini, saudara, dikatakan anakmu sudah sembuh, anakmu sudah hidup. Loh, saudara. Pegawai istana ini tanya kembali, kira-kira jam berapa anakku sembuh, anakku hidup, saudara. Kira-kira jam sekian, saudara. Tepat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada pegawai istana. Jam yang sekian, jam yang tepat, seketika itu terjadi, saudara. Artinya apa, saudara?
kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruangan atau waktu, saudara. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian pendengar yang saya kasihi, hari ini masihkah engkau ragu akan kuasa nama Yesus? Karena itu saya berkata, saudara, kalau tema yang saya ambil hari ini, masih adakah mujizat? Saya menjawab, saudara, saya menjawab. Saya katakan, mujizat hari ini lebih dahsyat, lebih besar, lebih luar biasa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya sekedar saya percaya. Percaya saja, saudara, percaya yang Tuhan kehendaki, percaya mulai dari pikiran saudara, mulai dari penglihatan saudara, mulai dari pendengaran saudara, mulai dari mulut saudara, dan mulai dari hati dan sikapmu. Ini yang Tuhan mau, saudara. Percaya yang berkualitas kingdom of God. Percaya yang berkualitas kerajaan Allah. Bukan percaya yang berkualitas dari dunia ini, saudara. Tapi percaya dengan kualitasnya kerajaan Allah, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran ini mengatakan demikian. Maka kata Yesus kepadanya, dikatakan, saudara, jika kamu tidak melihat tanda, mujizat, kamu tidak percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak, sekarang kan Yesus gak ada. Yesus tidak ada secara wujud dengan saudara. Saya mau berkata, saudara, justru kita bersyukur ketika Yesus mati dan hidup kembali, beliau ada di sorga, bertahta di sorga, dan saya mau berkata, dia menjadi Allah yang tak terbatas, dan dia berkata, saudara, sebelum beliau naik ke sorga, ingat janjinya, dia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Roh yang hadir. Hadir di mana-mana, saudara. Hadir dalam hidup saudara. Karena itu kalau saudara sadar Roh Kudus ada dalam hidupmu. Jadi saya mau katakan, siapa saat hari ini yang membuat mujizat? Saudara, siapa yang membuat mujizat hari ini? Saya mau katakan agak sedikit crazy, saudara. Agak sedikit gila, saudara. Siapa yang membuat mujizat hari ini? Saya mau katakan, saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya yang harus membuat mujizat? Kalau hari ini saudara dan saya yang harus melakukan mujizat, karena apa? Roh Kudus ada dalam hidupmu, Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, roh yang ada dalam diri kita, itulah yang kita keluarkan, itulah yang kita manifestasikan lewat hidup saudara. Ketika engkau tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Nah, oleh sebab itu saudara, tugas Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya, melangkah saudara. Bukan diam, bukan takut, bukan khawatir. Karena itu gereja The Rock ini saudara, 24 jam saudara. Saya berkata ini bukan bicara kesombongan, saya bukan bicara takabur, saudara, enggak. Saudara, karena saya percaya, saudara. Saya percaya. Saudara dan saya harus memberi jawaban. Saudara dan saya harus memberikan jawaban kepada lingkungan, kepada bangsa ini, saudara. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bukan hanya sekedar tahu ayat, saudara. Tapi apakah kebenaran ini menghidupi iman saudara, menghidupi diri saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Ibu Bapak Saudara sekalian akan menjadi umat yang berbahagia. Saudara tidak akan menjadi bagian orang yang terintimidasi. Saudara tidak menjadi bagian dari orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut, orang-orang yang gelisah, saudara. Karena itu hari ini saya berkata, saudara, mujizat masih adakah? Jawabannya saudara, tergantung saudara sendiri. Saudara mau jawab dengan akalmu. Kalau akalmu berkata, saudara, bahkan ada pendeta besar mengatakan mujizat sudah tidak ada. Ya karena dia percaya seperti itu, mujizat tidak ada, saudara.
Tapi kalau buat saya, saudara, sebagai hamba Tuhan, saudara, saya berkata, mujizat masih ada. Kenapa mujizat itu terjadi, saudara? Justru ketika ada masalah, ada persoalan, ada mewabahnya virus ini. Nah, disinilah, saudara, saya mau katakan, tawarkan kepada orang-orang yang di sekelilingmu mujizat itu. Saudara, penolak virus itu. Saudara, saya mau beritahu, saudara, penolak virus itu bukan vitamin C, bukan jeruk purut yang seperti ini, saudara, ya, tapi vitamin yang ampuh, yang mujarab, tawarkan, saudara. Saya mau beritahu, tawarkan kepada mereka satu nama yang bukan hanya menyembuhkan, satu nama yang mampu menyelamatkan saudara. Karena dalam kitab Yesaya mengatakan, saudara, dia adalah penasehat yang ajaib, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, saudara. Yang terakhir, saudara, Efesus pasal 6 ayat 10, saudara. Efesus pasal 6 ayat 10, saudara. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Wow, saudara. Kata akhirnya ini, saudara, Paulus menulis ini, saudara, artinya begini, saudara, segala ilmu, pengetahuan ilmu teologi yang dialami, yang dipelajari oleh seorang Paulus, saudara, Paulus baru sadar, baru mengerti, sehingga dia berkata, wow, ternyata akhirnya aku menemukan, saudara, sesuatu ilmu, sesuatu kebenaran yang luar biasa, saudara. Ternyata sesuatu yang dahsyat itu, sehingga Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalamnya, saudara. Paulus menemukan kekuatannya, saudara. Kekuatannya bukan dari SK pada saat itu dia ada di bawah kepemimpinan Raja Yahudi, saudara. Tapi dia mengerti, saudara, ternyata ada otoritas yang lebih tinggi, saudara, dari kepemimpinan pada masa itu, saudara. Sehingga Rasul Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang tokoh, seorang rasul besar, saudara, memberitahu kepada Ibu Bapak Saudara sekalian, jauh sebelum kejadian peristiwa yang ada seperti ini. Dia sudah mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya harus ada di dalam Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah firman, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang kuat? Mereka yang tinggal di dalam firman-Nya, saudara. Mereka yang tinggal di dalam firman-Nya. Jadi akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam firman-Nya, saudara. Ketika saudara dan saya hidup di dalam firman ini, kekuatan Tuhan ini, saudara, maka Tuhan sendiri yang menjadi pagar pelindung saudara. Makanya mantra saya ini akan terjadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Setan ora doyan. Saya mau berkata seperti itu. Virus corona tidak doyan, saudara. Tidak bisa menyentuh virus apa saja, saudara. Yang namanya hal-hal yang buruk, saudara, tidak bisa menyentuh orang yang tinggal di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya harus tinggal di dalam kekuatan firman-Nya, tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan pengetahuannya, bukan dengan akalnya. Loh Pak, kita kan pengetahuan diberi dari Allah. Oke, betul saudara. Tapi saya mau berkata, bukan pengetahuan yang dominan dalam hidupmu, tapi kebenaran hikmat daripada Allah ini yang dominan dalam hidup saudara. Maka orang yang berjalan dalam iman pasti berjalan dalam pengetahuan yang benar, yang sehat, dan tanpa intimidasi, saudara. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, saudara. Haleluya. Ibu Bapak Saudara sekalian, peperangan kita tinggal berapa hari lagi? Hitung saudara, 70 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Biasanya peperangan yang mendekati terakhir itu mau peperangan yang habis-habisan, saudara. Disitulah pertempuran terakhir kita, saudara. Saya mau beritahu, senjatanya tinggal di dalam firman. Ketika saudara tinggal di dalam firman, maka kuasa daripada firman Allah itu terjadi dalam ibu bapak saudara sekalian. Terlebih ibu bapak saudara sekalian, hari ini, saudara, gereja kita selalu menyediakan perjamuan kudus. Silakan saudara ambil, terima perjamuan kudus. Dan firman Tuhan yang saya dapatkan lewat perenungan firman Tuhan di dalam Efesus, saudara. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, saudara, wah maaf tulisannya agak burem. Saya boleh minta anak saya Gloria bacakan ayat ini, saudara. Tulisannya kecil, saudara. Ya, baca dengan keras. Ya. Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini adalah buatan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan benar. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya ibu bapak saudara sekalian, saudara ada dalam rancangan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita terima perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima tubuh darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tubuhmu telah menyatu dengan kami. Tubuh tanpa darah tidak ada kehidupan. Karena itu air anggur ini yang melambangkan darah Kristus, darah yang pernah tercurah di Kalvari, di kayu salib, mengubah kutuk jadi berkat. Dan kami percaya, oleh karena darah Kristus, kami minum sambil berkata dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Mujizat masih ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu, selamat penuh sukacita, dan damai sejahtera Allah menyertai Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom. Haleluya. Saya akan tutup dengan saya meniupkan nafiri ini supaya dikuduskan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mari.